mungkin gue pengen bahas itu sebenarnya nih ada YouTuber nih ya. Yang kena margin call beneran ya. Margin call beneran. Katanya dia punya uang 10 miliar bro. Oke. Gede ya 10 miliar ya. Gede banget ya. Katanya bisa hilang bro di kripto. Waduh. Lo percaya nggak itu bro? 10 miliar di kripto bro. Hilangnya itu dalam Katanya dia berapa lama invest ya? di IDO itu ICO itu terus hilang. 10 miliar dalam satu waktu. Satu waktu di satu Wah. tempat. Kalau 10 miliar ya satu waktu itu proyeknya apa? Itu levelnya Nah, kan itu. dia fund manager gede kan? Oke, biasanya. berarti Iya. pertanyaannya itu kan berapa ratus ribu dolar atau 600 700 ribu dolar tuh Ya, gede loh. 700 ribu dolar. Gede ya. loh, lu masuk di project ICO 700 ribu dolar. Pertanyaan satu, projectnya apa? Ya, Dan kalau di kripto setahu gue tuh semuanya transparan bro. benar. Ada transaction hash-nya, tapi video dia, gue sebenarnya pernah bahas di TikTok gue sebelum di ban ya bro. Sebelum di TikTok Oh, gue iya, kira di iya, ban. oke. Serangan Matrix itu kayaknya. Ya, matrix attack ya. Diserang sama Matrix. Nah pas di TikTok gue di ban, gue terakhir tuh bahas video tentang dia juga. Gue bilang kayaknya nggak mungkin karena kripto tuh transparan. Ya. Gue bisa lihat dong hashnya di mana, chain apa. Ya. Dia nggak pernah membuka. Jadi lu percaya nggak bro itu 10 miliar? Kalau menurut gua pribadi skeptik sih. Skeptik. Ya, karena secara likuiditas tuh duit gede ya. Iya. Biasanya kita pun minta seed ya, itu 100 ribu dolar tuh udah levelnya kita udah visi gede. Itu 700 ribu dolar. Likuiditasnya itu gede banget ya. Untuk project apa ya? Urgensinya apa ya? Itu main judi slot kali bro. Bukan Wah, ini. itu no comment sih kalau itu ya. Ya soalnya di sini semua transparan ya, Iya. jelas dan juga pasti tahu lah kita project yang bener-bener baru rilis itu apa ya, segede apapun itu hanya ada beberapa juga kan yang rilis. Ini kita disclaimer, kita nggak punya Ya. masalah sama orangnya. Tapi gue lihat di sini adalah orang jadi ngeliat di Indonesia bro, industri ini jadi jelek Ya. justru. Bener. Bilangnya ini kripto ini tempat orang berjudi 10 miliar Ya. terus hilang gitu kan. Ya. Soalnya nggak segampang itu juga ya hilang Iya. uang di sini dan berdasarkan pengalaman pribadi ya, Iya. gue juga pernah lihat orang yang sampai kehilangan semuanya itu. Iya. Itu risk manajemennya gimana? Iya. Lo punya 10 miliar kah seluruh hidup punya tabungan langsung dimasukin satu aset kah atau gimana? Berarti Karena lu iya. awal gini, karena setahu gue orang yang punya 10 miliar liquid cash itu biasanya bukan orang bodoh bro. Dan sedikit di Indonesia. Dan sedikit loh Iya. di Indonesia. Kalian jangan salah loh. Yang punya masuk HNWI itu nggak nyampe bahkan 20.000 orang satu Indonesia Ya, ini. benar. Kalau dia termasuk salah satu orang pilihan yang punya liquid aset segitu memang harusnya nggak sebodoh itu ya masukin ke satu project. Harusnya finansial literasi lebih tinggi lagi. Betul. Dan masa sih AdSense segitu? Karena teman gue juga ada kok yang nge-repost di TikTok. Teman gue bilang dia YouTuber gaming, dia bilang nggak mungkin segitu. AdSense gue aja nggak sampai Ya. 10 miliar total seumur Ya. hidup katanya. Ini orang masa YouTuber yang lebih kecil bisa punya 10 miliar gitu kan? Mungkin dapat uang dari sumber lain mungkin. Nah nggak tahu, itu kita nggak tahu. Oh iya. Atau di mainnya di tempat lain, belum tentu di mainnya di kripto. Gitu. Iya. Jadi pandangan dari lu skeptis? 100% skeptik itu. Nggak mungkin ya? Ya atau mungkin itu cuman suatu aksi PR aja. Aksi kayaknya ya. Ya aksi PR ya untuk mungkin Atau kita coba challenge saja kalau dia mau mungkin datang di sini untuk Iya. bahas buka transaksinya, kita bantu cek, cari mungkin. kita ya. bantu cari. Iya. Kemana ya? Kan hilang kan? Ya, hilang. Kita bantu cari. Kita bantu cari. Kita punya tim analisnya, Iya. kita bisa cari secara on chain semua terbuka, kita bantu cari uang kamu. Iya. Jadi buat lu yang hilang duit 10 miliar sini boleh datang. Ya, kita kayak Scooby Doo itu. Cari misteri ya. Kita Duitnya bisa hilang. cari. Ya, Duitnya hilang cari. kemana? Ya. Kita cariin. Oke. Gue pengen bahas sesuatu yang beda nih, karena itu menurut gue udah skeptis lah. Ya. Ah ini ada yang skeptis lagi nih. Oke. Baru muncul di Twitter belakangan. Ya. Ada Satoshi yang keluar. Wah. Jangan di Twitter udah dicoba lu buka bro. Ya. Nih, kita lihat di Twitter ya. Nah, itu gimana pandangan lu bro? Itu kayaknya udah akun yang dari 2018 sering repost gitu kan. Iya. Dan ini karena mungkin melihat ya ada momentum yang mau ETF approval ini. Jadi ada aja ya orang yang pengen cari istilahnya keributan ya, cari panggung ya. Cari panggung. Iya, Jadi cari kemarin 28.000 kan Iya. harganya. Bitcoin Iya. 28.000. Turun Dia langsung. posting di Twitter hajar turun ya. Itu tapi unik sih. Karena di Twitter itu kan sekarang ada community post bro. Jadi akunnya dia udah kena community Kena post ya. ya? Coba cek deh. Udah kena bro Iya community dan post. setelah dia post Setelah dia ya, post. 2 kali itu kena semua bro. Kena semua kan? Kena semua ya. Namanya ternyata yang bikin itu si Craig Wright itu kan. Iya. Jadi ini udah bisa kita debunk ya. Karena coba lihat tuh dari Iya. community post. Nah tuh. Ini 11 jam yang lalu tuh post, Iya. ya kan? Kemudian yang post pertama ya, itu dia juga kena juga ya. Kena juga ya. Craig Wright. Jadi itu udah pasti bukan Satoshi ya. Iya, bukan satu. Kalau Satoshi main Twitter pun nggak mungkin dari 2018 gitu. Iya. Jadi buat teman-teman yang kena FAT kemarin, ya menurut gue itu cuman isu-isu belaka lah, nggak perlu Ya. terlalu fokusin. Nah, di sini ada satu
kemarin tuh ada post juga di Twitter Oke. yang lagi viral. Ada akun namanya Wall Street Silver itu bisa dia Oh, nge-shit iya, post, iya. ya kan? Terus yang reply, dia nge-post gini. Kalian bisa lihat sini nih, kalian gua kasih tunjuk. Dia nge-post apa scam terbesar dalam sejarah manusia. Oke. Yang reply adalah orang paling kaya di dunia, based on Forbes, Elon Musk ya. Elon Musk di sana kan, kalian kan sering dengar gue ngomong di YouTube gue, dan mungkin dia sering juga ngomong. Sampai endingnya aja ya, langsung aja guys. Sampai di endingnya ya, itu koin tiba-tiba anjlok. Nggak ngerti gimana ceritanya kok bisa anjlok ya guys ya. Gue juga bingung guys, gue sampai frustasi gitu cerita sama teman gue. Bingung guys, frustasi cerita sama temen gua. Siap. Jadi koin itu anjlok harganya, dan pas gua mau jual itu benar-benar nggak bisa dikerjain guys. Jadi pas gua mau jual bener-bener itu nggak bisa diapa-apain, kayak kelok, error terus, gua nggak ngerti. Wah, dari situ gua langsung adu nasib lah guys, gua sama temen gua. Situlah gue akhirnya ngerasa what, di situ gue ngedown banget. Makanya bulan kemarin gue ngedonnya guys. Gue bener-bener gue ngerasa bego banget, sumpah gue ngerasa bego banget gue. Oke, berarti kita asumsikan dia kena rug pull dan beli di DEX, bukan di exchange. Nah, kesimpulannya sih, kalau dari saya ada banyak keanehan yang perlu dikonfirmasi nih sama Bang Omen. Yang pertama, nggak ada TXID dan nggak ada nama token. Padahal kalau ada, kita bisa coba bantu investigasi kalau emang beneran di scam atau di rug pull. At least ada alamat walletnya Bang Omen. Nah, yang kedua, nggak ada bank konven yang bisa kasih pinjaman dengan durasi singkat. Dengan jaminan rumah, apalagi miliaran. Kenapa saya bilang bank konven, bank konvensional? Karena saya lihat di YouTube-nya kan ada plakat dari BTN gitu. Nah, jadi juga kalau asumsi saya nih, kalau sudah ada plakat dari bank atau dari BTN misalnya, itu nunggaknya udah lama dan sudah ada proses mediasi dan lain-lain sampai nggak bisa nemu, udah disita atau mungkin dicesi, jadi akhirnya harus keluar dari rumah itu. Jadi rumah kalau mau disita itu nggak bisa serta-merta langsung menyita guys, karena bank kalau bisa sih nggak menyita, karena kalau menyita setahu saya bank rugi, karena mungkin bisa juga dilelang atau dicesi itu hak utangnya dialihkan ke orang lain dengan harga bisa jadi di bawah pokok utang. Jadi sebisa mungkin bank akan memberi waktu untuk supaya debitur ini bisa melunasi sendiri atau menjual rumahnya sendiri. Kalau udah sampai disita atau dicesi, that's mean udah fatal. Dan nunggaknya udah lama. Yang ketiga, menurut saya Bang Omen ini mungkin nggak bankable. Juga nggak bisa nih kalau kita kredit di bank, tapi nggak punya histori kredit, apalagi sampai miliaran. Dengan profesi YouTuber, bisa jawab. Yang kelima, mungkin nih ada maksud lain dari Bro Omen yang kita belum tahu. Yo guys, mungkin ini video pertama gua sudah sekian lama ya, tapi gue ini kali ini dari kemarin tuh pengen buat video pertama kali lagi muncul apa gitu, I don't know, tapi udah beberapa gue susun tapi nggak ada yang jadi. Dan sekarang ini jadi guys, karena gue udah kelewat greget banget nih. Kenapa? Karena gue pikir segininya banget sih bro mau nge-boosting channel. Ya terserah apa kata kalian, yang penting gue cuma mau mengedukasi kalian. Pilih aja mana yang dapat pelajarannya, udah gitu aja. Jangan lupa untuk subscribe gue ya, karena gue bentar lagi 10.000. Kasih. Mungkin buat boost channel YouTube-nya, mungkin kena scam-nya nggak senilai itu, mungkin kena scam-nya dalam bentuk lain, bisa slot, bisa pinjol, bisa love scam, atau mungkin emang buat promo biar channelnya laku. Nah, saya nggak mau berasumsi dulu, yang pasti saya turut prihatin dengan musibah apapun yang menimpa Bro Omen. Tapi kalau menurut teman-teman gimana? Isi di kolom komentar ya.